Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Saputra. NIM saya 18720500105. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sakti Bekasi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi proyek UTS pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi analisis rasio keuangan finansial ratio, atau disebut juga rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam mereview hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, yang selanjutnya itu pengertian modal. Modal ialah baik yang berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat dalam sebuah kredit. Sedangkan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan jadi terdapat di sebelah debit dalam neraca. Nah, selanjutnya Prof. Pola. Kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat di dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang modal adalah semua barang yang ada di dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya membentuk pendapatan. Nah, berdasarkan sumbernya, modal sendiri yaitu modal yang bersumber dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, modal kreditur, utang atau utang, yaitu modal yang bersumber dari pinjaman dan merupakan utang bagi perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja. Agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Nah, adapun tujuan lain dari manajemen modal antara lain: 1. Memenuhi laba atau rugi bisnis. Kedua, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan. Yang ketiga, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif. Yang keempat, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran membutuhkan kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu. Yang keenam, proteksi dari krisis modal kerja. Nah, di sini ada pengertian modal, yaitu dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Pengertian modal sosial ialah modal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan memberikan keuntungan bagi mereka untuk menjalankan kegiatan produksinya. Modal internal yaitu modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Modal eksternal yaitu modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Contoh modal eksternal adalah pinjaman dari bank atau koperasi, gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier, investasi yang disetor oleh investor. Pengertian biaya modal ialah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan rinci mengapa biaya modal penting. Jenis biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya modal secara individu. Nah, biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal dari laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferred. Nah, yang kedua ada biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau biasa disebut dengan WACC atau Weighted First Cost of Capital. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irul, bila terkadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.